Bismillahirrahmanirrahim. Bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia nyaman bertempat tinggal di bumi itu. Lalu Allah memberi amanat dan memerintahkan agar manusia hidup di muka bumi dengan aman, mampu menjaga diri dari bahaya-bahaya yang ada. Bahaya-bahaya itu adalah yang ditimbulkan oleh bumi dan apa yang ada di atasnya. Karena itu hendaklah manusia menyadari bahwa umur mereka membuatnya mencapai hidup seperti laju kapal dan penumpangnya. Bumi ibarat kapal dan makhluk adalah penumpangnya. Laksana pelancong, kehidupan pertama bagi manusia di muka bumi ialah diawali semenjak ia berada dalam ayunan orang tua dan berdagar di liang lahat. Ketahuilah bahwa tanah air tempat berpijak ini laksana surga dan neraka. Usia adalah jarak perjalanan yang harus ditempuh, sedangkan tahun adalah fal-fal atau batas-batas tahapan. Sedangkan bulan-bulan di dunia ini merupakan pasah-pasah dalam perjalanan. Adapun hari adalah mil, dan napasmu adalah ibarat langkah-langkahmu sendiri. Adapun ketaatan kepada Allah ibarat barang dagangan yang kau bawa dalam perjalanan menempuh langkah-langkah, pasah-pasah, fal-fal dan jarak tertentu. Adapun waktu adalah modal, sedangkan syahwat dan keinginan-keinginan itu ibarat perampok yang menghadangmu di tengah perjalanan. Keuntungannya adalah keberuntungan ketika engkau bisa berjumpa Allah di negeri kesejahteraan bersama Raja yang Maha Besar. Itu merupakan kenikmatan yang hakiki dan tiada akhir. Lalu kerugiannya adalah jauh dari Allah itu sendiri. Ingatlah bahwa orang yang lengah walaupun senapas saja dari umurnya, maka ia akan mengalami penyesalan yang tidak berakhir, kerugian yang tidak terhitung, yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun kerugiannya. Hidup di dunia ibarat menapaki jarak untuk mencapai tujuan akhir. Di tengah perjalanan hidup ini banyak kesibukan sehingga cenderung melupakan manusia dalam mengingat Allah ibarat pergi lupa tujuan. Di tengah perjalanan hidup banyak godaan-godaan yang dapat membelokkanmu dari arah yang benar menuju arah menyimpang dan akhirnya menjadi tersesat. Oleh sebab itu hendaknya siang dan malam engkau isi hidupmu dengan banyak mengingat nama Allah. Banyaklah beribadah dan beramal taat. Lakukanlah dengan istiqomah setiap malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalaka fin nahari sabahan tawila wadhkurisma rabbaka watabattal ilaihi tabtila. Sesungguhnya pada siang hari engkau mempunyai banyak urusan, sebutlah nama Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang,
dan sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Seharusnya manusia memperhitungkan bahwa waktu yang dimilikinya, siang dan malam, dianjurkan untuk berzikir di sisi Allah dan diisi dengan amal taat. Yang demikian itu akan dapat menyelamatkan dan menghindarkan diri dari kesengsaraan. Rasulullah SAW adalah teladan yang baik. Meskipun Allah telah menjamin dirinya dan mengampuninya dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, namun Rasulullah SAW tetap melakukan amal taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berpikir, maka seharusnya engkau lebih rajin untuk menekuni amal taat, karena mempunyai masalah yang sangat membahayakan dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Karena itu janganlah sibuk dan menenggelamkan diri dalam urusan duniawi saja, sehingga engkau akan menjadi pusing sendiri disibukkan oleh urusan dunia. Bolehlah engkau melakukan kegiatan mencari nafkah, namun hendaknya sekedar cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utamakanlah mencari pahala dan bekal untuk kehidupan akhirat daripada engkau tenggelam dalam urusan duniawi sehingga melupakan ketaatan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya seseorang mengerjakan sholat malam meskipun hanya seperti orang memerah susu kambing lamanya, atau meskipun hanya sebentar. Orang-orang yang mengharapkan pahala dan keselamatan akhirat, maka tidaklah pantas kiranya mempersiapkan alas tidur yang empuk dan menuruti nafsu untuk tidur nyenyak, namun haruslah menyibukkan diri bangun malam, sholat dan berzikir sampai ia tertidur dengan kelupaan dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kalian tidur, setan mengikat dirimu dengan tiga ikatan kepadamu. Pada masing-masing ikatan, setan memukul seraya berkata, malam masih panjang kawan, tidurlah kembali. Jika seseorang itu bangun dan menyebut nama Allah, lepaslah satu ikatan. Jika ia berwudu, lepaslah satu ikatan lagi. Jika dia sholat, terlepaslah ikatan ketiga. Seseorang tersebut menjadi giat dan baik jiwanya. Kalau tidak, maka ia pun berjiwa buruk dan malas. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa pernah seorang sahabat menceritakan tentang seorang yang tidur sepanjang malam sampai pagi. Rasulullah lalu berkata, telinga orang itu telah dikencingi oleh setan. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang di tengah malam lebih baik baginya daripada dunia seisinya. Kalau saja aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan sholat malam kepada mereka. Dan ketahuilah bahwa malam-malam yang istimewa untuk beramal taat kepada Allah, ada malam-malam yang sangat istimewa untuk sholat, beramal, berzikir dan mengagungkan nama Allah, yaitu yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan atau
dinamakan malam, orang menyebutnya malam Lailatul Qadar berada di masa itu, dan malam ke-17 dari Ramadan atau malam turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, malam pertama di bulan nisfu Sya'ban, dan malam 27 yakni malam Mi'raj atau malam Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang yang mengerjakan amal taat di malam ini mendapat kebaikan 100 tahun. Maka barang siapa yang sholat di malam itu sebanyak 12 rakaat saja dengan membaca Al-Fatihah dan surat Al-Qaf dalam setiap rakaat, membaca tasyahud dalam setiap 2 rakaat, dan memberi salam pada akhir sholat, kemudian mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, dan memohon ampun 100 kali, mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad SAW 100 kali, dan mendoakan dirinya sekehendaknya berupa urusan dunia ataupun akhirat, serta berpuasa di pagi harinya, maka Allah Ta'ala mengabulkan seluruh doanya kecuali yang maksiat. Dan ketahuilah bahwa pada malam nisfu Sya'ban salat 2 rakaat sama dengan 100 rakaat. Karena itu dianjurkan kepada setiap muslim untuk menunaikan salat 2 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas 10 kali. Lalu dianjurkan pula secara khusus untuk menghidupkan 2 malam Id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan 2 malam Id, tidaklah mati hatinya di saat banyak hati manusia yang telah mati. Di samping itu ada pula malam yang utama, yaitu malam terakhir di bulan Dzulhijjah. Keutamaannya cukup besar sehingga banyak manusia atau orang-orang yang memburunya untuk memperoleh kebaikan. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan zikir dan wirid dan sholat malam yang seharusnya kita sebagai umat muslim, umat Islam selalu untuk melaksanakannya. Semoga ulasan yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.